Oke teman-teman, jadi di video kemarin kita sudah bahas tentang race condition ya. Nah, setelah kita tahu cara menyelesaikan race condition, ada masalah berikutnya ya. Namanya adalah deadlock. Nah, di sini kita akan coba bahas apa itu deadlock ya, yang terjadi di database dan juga bagaimana cara menanganinya. Karena deadlock itu kadang-kadang jadi problem yang sangat menakutkan ya, istilahnya ketika kita menangani kasus race condition. Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita bahas kasus deadlock gitu ya, kita harus tahu dulu apa itu deadlock ya, terutama deadlock database. Jadi kita tahu ya kalau kita bikin aplikasi itu pasti prosesnya lebih dari satu ya. Jadi bisa aja pada saat berbarengan seperti yang kita pernah bahas di race condition itu melakukan operasi sama-sama gitu ya. Contohnya 2 atau 3 atau 4 atau dan seterusnya gitu. Nah, deadlock itu adalah kondisi di mana ada gitu ya antar proses tersebut saling menunggu lock satu sama lain. Nah, itu terjadi deadlock. Jadi misalnya, kita punya dua proses. Proses yang pertama ada di sini, proses yang kedua itu ada di sini misalnya. Nah, ketika yang pertama di sini melakukan lock misalnya, lock data 1 gitu ya. Nah, setelah selesai, dia mau melakukan lock data 2. Nah, tapi di sini ternyata dia sudah melakukan lock data 2. Seperti ini. Nah, lalu di sini dia mau melakukan lock data 1. Nah, ketika di sini dia mau melakukan lock data 1, dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia sedang di-lock oleh si proses pertama. Nah, ketika di sini dia mau melakukan lock data kedua, ini juga nggak bisa. Kenapa? Karena dia sedang di-lock oleh proses kedua. Kondisi seperti ini, berarti yang proses 1 itu menunggu proses 2, dan proses 2 itu menunggu proses 1. Kejadian seperti ini kita bilang namanya kondisi deadlock. Jadi di mana dua proses ini saling menunggu, akhirnya tidak ada yang bisa jalan sama sekali. Nah, ini adalah kondisi yang sangat berbahaya sebenarnya ya, kalau kejadian deadlock. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lupa, jadi biasanya saat kita bikin aplikasi, kita melakukan operasi ke database, kadang-kadang beberapa programmer itu lupa melakukan set timeout ke database. Entah itu read timeout atau juga connect timeout. Nah, pada kondisi ini, kalau misalnya lupa, default-nya tidak akan ada timeout-nya. Jadi akan ditunggu selamanya ya dari si aplikasi itu ke database-nya. Pada kasus seperti ini, ketika deadlock terjadi, ya otomatis nanti aplikasi kita akan nge-hang. Nggak akan jalan. Kenapa? Karena dia menunggu respon dari database, sedangkan database-nya kondisinya adalah deadlock. Nah, jadi kondisi seperti ini sedikit berbahaya ya. Nah, jadi ketika kita selesaikan masalah race condition sebelumnya menggunakan lock, ya kita juga harus hati-hati ya. Karena kalau terlalu salah ya implementasi lock, maka bisa kejadian problem deadlock seperti ini. Oke, nextnya kita coba bahas contoh kasus deadlock itu seperti apa gitu ya, di real datanya seperti apa. Oke, kita tahu ya, di dalam bank gitu ya, ada fitur yang namanya transfer. Jadi kalau teman-teman misalnya ya di bank apapun sih ya, itu pasti ada fitur yang namanya transfer dari satu rekening ke rekening yang lain. Nah, ketika kita melakukan transfer, kita kan biasanya lakukan yang pertama adalah istilahnya itu memotong saldo si pengirim, lalu menambah saldo si penerima. Nah, kasus seperti ini biasanya kita sering banget implementasi lock ya. Kenapa? Karena ya kalau tidak di lock itu bahaya ya. Nah, nanti bisa jadi yang kejadian seperti yang sebelumnya gitu ya, di race condition, bisa double transfer gitu ya. Tapi ke didaknya itu cuma satu kali. Oke, jadi biasanya yang kita lakukan adalah kalau misalnya seperti itu, jadi yang pertama gitu ya, kita akan select ya, misalnya kita mau transfer dari A gitu ya, dari akun A ke akun B. Jadi yang pertama kita select dulu yang akun A, habis itu di lock ya, misalnya di sini for update. Nah, ini di luar kita habis ini, misalnya kita ini ya, cek balance-nya. Misalnya saya mau transfer 1 juta. Nah, habis itu setelah select kan ini untuk apa? Untuk tahu ya, kira-kira balance-nya ada berapa. Oke, balance-nya misalnya ternyata ada 2 juta gitu ya, 2 juta. Berarti kita tahu dia masih eligible untuk melakukan transfer ya. Jadi saldonya memang masih oke. Nah, yang kedua biasanya yang kita lakukan adalah untuk memastikan ketika kita top up misalnya ke akun B, jangan sampai di sini sedang dimodifikasi misalnya gitu ya. Nah, kita akan lakukan select lagi. Select B misalnya, untuk akun B ini for update juga. Nah, setelah itu baru yang B-nya kita tambahkan saldonya plus 2 juta.
Nah, seperti ini. Selesai. Jadi, kita melakukan 2 kali lock ya. Lock yang pertama adalah yang ini, yang akun A-nya, dan yang lock yang kedua adalah yang akun B-nya. Nah, dengan seperti ini, otomatis kita nggak akan ada kejadian ini lagi ya, race condition. Kenapa? Karena kalau misalnya tiba-tiba si A transfer berbarengan gitu ya, kita memastikan bahwa dia harus ngantri ya, karena kita lakukan lock. Nah, tapi gimana kalau kejadiannya terbalik sekarang? Jadi misalnya ada A dan B, itu saling melakukan transfer pada saat yang bersamaan. Nah, kalau kayak gini kan cuma satu proses ya, kita transfer dari A ke B. Misalnya di lain proses, itu ada transfer yang kebalikannya, dari B ke A. Nah, seperti itu. Jadi yang kejadian adalah, nah kita lihat di sini. Yang pertama berarti di sini, itu dia select B ya, select B, seperti ini, otomatis for update. Nah, jadi di sini dia lock ya, jadi akun B-nya sudah di lock. Jadi di sini dia nge-lock akun A, dan di sini dia nge-lock akun B. Nah, misalnya di sini dia juga mau transfer 1 juta gitu ya. Nah, pas dicek di sini saldonya ada 3 juta. Oke, masih eligible, masih cukup. Selanjutnya, berarti yang dilakukan proses kedua adalah kita akan melakukan select A ya, karena kita mau transfer ke A. Otomatis di-lock juga for update. Nah, ketika kita melakukan select A ini ya untuk for update, untuk coba dilakukan lock, ini tidak bisa. Kenapa? Karena A itu sudah di-lock oleh ini. Ya, oleh si proses yang pertama. Jadi ini artinya apa? Artinya dia nunggu di sini. Waiting ya, dia nunggu. Nah, ketika proses yang kedua di proses yang ini, tahapan yang kedua maksudnya, dia kan mau melakukan select B ya, di sini nih, select B ini. Nah, di sini tidak bisa. Kenapa tidak bisa dapat? Karena B ini sudah di-lock sama yang di sini. Nah, sekarang berarti kasusnya ini stuck di sini. Ini stuck di sini, nggak bisa jalan gitu ya, karena dia menunggu. Ini juga stuck di sini, nggak bisa jalan karena dia menunggu A. Seperti ini. Artinya, dua-duanya deadlock. Jadi, nggak bisa jalan lagi karena saling locking. Jadi, yang proses yang kedua nunggu locking yang A, proses yang pertama nunggu locking yang akun B. Nah, pada kasus seperti ini, ya udah. Akhirnya, kalau aplikasi kita nggak bisa handle deadlock dengan baik, biasanya akan ngehang aplikasinya gitu ya. Dan kalau ngehang, ya biasanya nggak bisa jalan lagi. Mau nggak mau harus di-reset aplikasinya, itu bahaya gitu ya. Yang paling gawat itu bahkan kalau deadlock-nya ada di database, di level database. Kalau kita lupa setting database-nya gitu ya, timeout dan sebagainya gitu ya, akhirnya database-nya yang deadlock. Kalau database-nya yang deadlock, mau nggak mau database-nya harus di-reset juga. Nah, ini bahaya banget gitu ya. Di tengah transaksi misalnya, database-nya harus di-reset gara-gara ada deadlock. Nah, pada kasus seperti ini, mau tidak mau gitu ya, kita harus ngerti gitu ya gimana cara menangani si deadlock ini. Oke, sekarang kita bahas gimana caranya menangani si deadlock-nya ya. Oke, jadi sebenarnya untuk menangani deadlock itu caranya cukup sederhana. Nah, yang pertama biasanya itu ada fiturnya di database ya, namanya automatic restart ketika timeout. Nah, cuma mungkin teman-teman harus cek lagi ya database-nya, apakah misalnya support atau tidak. Nah, tapi kalau untuk timeout harusnya semua database support. Jadi pada kasus yang tadi, kalau misalnya si proses yang pertama dan proses kedua itu saling menunggu, ini mau nge-lock tapi di-lock sama satu gitu ya, ini mau nge-lock tapi ternyata di-lock sama dua. Nah, kita bisa tambahkan pengaturan timeout-nya. Timeout itu adalah seberapa lama ketika kita mau lock, kita harus tunggu sampai dapat lock-nya. Nah, beberapa database default-nya itu tidak ada timeout-nya ya, artinya dia selamanya gitu ya, bakal nunggu. Nah, itu bahaya. Teman-teman kalau bisa sih di setting. Misalnya kita setting 5 detik gitu ya. Artinya apa? Artinya dalam 5 detik, kalau misalnya kita belum dapat datanya gitu ya, ketika kita mau select, ini kan tadi kan yang ke lock-nya kan ketika select yang A ya, ketika select yang A dia wait, ketika ini select yang B dia wait. Nah, ketika misalnya lebih dari 5 detik, 5 second misalnya, ini juga lebih dari 5 detik, 5 second gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya, ketika error mau diapain. Ada yang caranya itu ketika error ya udah langsung di rollback gitu ya. Ketika misalnya error, ada yang di restart transaksinya, diulang lagi gitu ya. Nah, kalau saya sih lebih saranin mendingan di rollback aja gitu ya. Jadi nanti dicoba lagi sama si usernya.
Dibanding kalau restart, kasusnya kayak gini, nanti ini nge-restart gitu ya, balik lagi ke awal, ini nge-restart, nanti deadlock lagi, restart, deadlock lagi, kayak gitu. Jadi nggak berhenti-berhenti gitu ya deadlocknya. Lebih baik misalnya ketika sudah lewat dari 5 detik, misalnya ini 5 detik, ya udah rollback aja. Nah, dengan begitu nanti si user yang pertama itu diminta ulang lagi transfernya, yang user kedua juga diminta ulang lagi. Toh karena transaksinya otomatis di rollback gitu ya, jadi otomatis tidak ada data yang terpotong ya istilahnya saldonya, karena otomatis transaksinya di rollback. Jadi ini cara yang paling sederhana kalau kita mau implement deadlock. Jadi kita implement timeout. Jadi ketika terjadi deadlock, ya otomatis di rollback. Nah, tapi kan berarti tetap kejadian deadlock ya, kalau solusi seperti ini. Nah, ada solusi lain sebenarnya, gimana caranya justru kita ingin menghindari sama sekali si deadlocknya. Jadi jangan sampai ada kejadian deadlock sama sekali. Kalau solusi timeout itu berarti beneran kejadian deadlock, dan kita lakukan timeout ya ketika deadlocknya tidak lepas atau melebihi dari waktu 5 detik misalnya. Oke, solusi gimana cara kita menangani atau menghindari deadlock, itu sebenarnya solusinya tidak ada yang pasti ya. Kita harus benar-benar lihat kasus by kasus. Pada kasus transfer ini, kita sudah tahu ya, kalau kita mau melakukan transfer, kita berarti mau mengupdate si pengirim dan juga mengupdate si penerima. Nah, pada kasus seperti ini, teman-teman mungkin di awal bisa diubah query-nya, query log-nya. Dibanding kita lakukan log yang pertama dulu, habis itu log yang kedua, lebih baik kita gabungkan query-nya. Jadi select-nya langsung digabung di satu query select. Log-nya di situ. Otomatis satu query dia nge-log si beberapa data. Jadi perintahnya bukan lagi, kalau yang tadi kan, kalau kita perhatikan di sini, dia itu kan yang pertama select A dulu ya, for update. Jadi log yang pertama dulu gitu ya, pengirimnya. Setelah itu baru log yang kedua atau penerimanya. Nah, dibanding kita bikin dua query, ngelakukan log ini, mendingan digabung query-nya. Jadi kita select A dan juga B ya, lalu for update, seperti itu. Jadi kalau query ya tinggal select bintang misalnya from account, where ID-nya in A, B misalnya seperti itu. Lalu belakangnya for update. Nanti otomatis database akan nge-log langsung dua-duanya sekaligus. Jadi tidak satu persatu. Nah, karena sekaligus, otomatis nanti kita tidak akan ada kejadian yang menunggu log yang lainnya. Seperti itu. Oke, kita coba ya simulasi. Kita akan coba di sini. Berarti nanti select-nya ganti jadi seperti ini ya. Jadi select misalnya bintang, from misalnya account, where, misalnya ID-nya in A, B langsung. Lalu di sini for update. Nah, otomatis yang di log langsung ini ya. Nah, jadi langsung bersamaan, tidak satu-satu. Nah, kalau kasusnya seperti ini kita coba simulasi. Jadi misalnya ada yang satu gitu ya, ada yang kedua. Ini sama mau transfer dari A ke B, kalau ini dari B ke A. Oke. Nah, kalau kasusnya log-nya langsung sekaligus, berarti yang ini dia select ya. Dia mau log A, B gitu ya. Ini mau di log langsung. Ini juga sama, select B, A gitu ya, langsung di log. Nah, karena kasusnya dua-duanya mau melakukan log yang sama, maka ini jatuhnya lebih ke kondisi REST condition yang sebelumnya yang pernah kita bahas. Jadi nanti si database akan prioritasin mana yang akan diperbolehkan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi di sini misalnya oke, si database bilang oke yang ini dulu diperbolehkan. Berarti ini akan select A-nya. A-nya dapat misalnya 1 juta saldonya, B-nya misalnya 500.000. Nah ini otomatis wait, nunggu, seperti itu. Karena dua-duanya ini langsung di log. Nah setelah ini misalnya transfer 1 juta, berarti ini saldonya jadi 0, ini jadi 1,5 juta gitu ya. Selesai di sini. Nah, di sini baru dia dapat data detail dari select B dan juga A-nya lalu di log. Jadi di sini dapat kalau di sini saldo yang B-nya adalah 1,5 juta misalnya dan saldo yang A-nya adalah 0. Nah, lalu misalnya ketika ditransfer, misalnya transfer 1 juta gitu ya. Dan ini balik lagi 500.000 dan ini jadi 1 juta. Selesai. Nah, seperti ini. Jadi justru di awal kita langsung log akun-akun mana atau record-record mana yang mau kita ubah datanya. Jadi jangan
ambil satu di lock, habis itu diubah, ambil yang kedua di lock, habis itu diubah. Karena kalau kayak gitu pasti bisa kejadian deadlock kalau ada yang melakukan proses kebalikannya. Tapi kalau kita langsung di awal, oke saya tahu saya tuh mau ngubah data A, B, dan C. Langsung aja tiga-tiganya kita lock di awal gitu ya. Jadi walaupun belum diubah, di awal langsung di lock aja. Dengan begitu, ke bawahnya otomatis nggak perlu ngelakuin lock lagi. Jadi otomatis nggak akan ada kejadian deadlock lagi karena di sini dia akan diantrikan oleh si database-nya. Nah, jadi ini solusi lain ya kalau teman-teman mau menghindari si deadlock ini. Tapi tetap ya, yang solusi timeout di atas ini wajib teman-teman implementasikan. Kenapa? Karena kan yang namanya kita bikin perintah SQL gitu ya, apalagi transaksional, ya kadang-kadang kita terlewat gitu ya. Ternyata misalnya, ternyata di bagian ini terjadi deadlock. Kalau kita udah prepare implementasi yang ini, ya otomatis kan tidak akan kejadian deadlock lagi. Kalau misalnya kita sudah implement seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah tahu, di proses ini ternyata pernah ada deadlock, maka kita baru ubah ke solusi yang di bawah ini. Nah, jadi ini penanganan deadlock ya. Jadi teman-teman pastikan harus ngerti gimana cara solving si deadlock ini.